Bab 1394. Para gangster itu tidak berani membuatnya marah dan tidak berani menurunkan senjata. Mereka takut Tracy melukai Duke. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu dengan Duke, mereka harus menanggung akibatnya. Duke, aku tidak ingin menyakitimu. Tracy melihat Duke terluka. Ia agak menjadi tak tega. Jika kamu tidak ingin aku membencimu, segera lepaskan orangku. Baiklah. Duke lekas memerintah para gangster. Lepaskan mereka. Gangster kedua itu dengan cepat membawa Naomi dan dua wanita pengawal lainnya. Tetapi mereka sama sekali tidak melepaskannya, melainkan menggunakan nyawa mereka untuk mengancam Tracy. Turunkan pisau. Jika tidak, aku akan membunuh mereka. Nona Tracy, jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Naomi berteriak cemas. Kalian kira aku tidak tahu? Tracy menodong leher Duke dan meraung. Kalian tampak seperti orang yang disewa oleh Duke. Padahal sebenarnya kalian diberi perintah oleh Tuan Besar Louis. Jika terjadi sesuatu dengan Duke, apa akhir hidup kalian? Kamu, sekelompok gangster itu langsung panik begitu diserang dengan tepat oleh Tracy. Kalian, Duke bingung. Orang-orang ini adalah orang yang disewanya. Ia mengira mereka ini bawahannya. Ternyata semua diatur oleh ayahnya secara diam-diam. Lepaskan mereka. Tracy memerintah sekali lagi. Para gangster itu terpaksa melepaskan mereka. Naomi dan dua orang pengawal lekas berlari mendekat. Naomi melepaskan bajunya dan memakaikannya ke badan Tracy. Tracy menyeret Duke keluar. Naomi dan yang lainnya bersikap waspada dari para gangster itu. Di luar jendela, Ryan dan yang lainnya masih mengepung. Mereka menunggu waktu yang tepat. Cepat lepaskan dia. Para gangster itu menodong pistol sambil mengikuti Tracy dengan hati-hati. Mereka takut ia akan membunuh Duke. Sekelompok orang itu mulai keluar ke halaman depan. Kedua pengawal berputar ke belakang tubuh mereka, ingin diam-diam menyerang Tracy. Tepat di saat ini, Ryan keluar dan menaklukkan dua orang itu dengan cepat. Lalu mulai bertarung melawan para gangster lainnya. Naomi sangat senang ketika melihat Ryan kemari. Tracy mendorong Duke dan ingin membawa Naomi dan yang lainnya pergi. Tetapi Duke terus menarik Tracy. Tak melepaskannya. Tracy, jangan pergi. Lepaskan tanganku. Tracy meronta dengan kuat. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Duke menggeleng-gelengkan kepala sambil menangis. Aku bisa melakukan apapun demi kamu. Termasuk mati. Lepaskan aku. Tracy menggoyangkan tangannya dengan kencang. Ingin lepas darinya. Tracy, Duke tetap tak ingin melepaskan tangannya. Tiba-tiba seorang gangster menembak ke arah Tracy. Nona Tracy. Naomi maju secepat kilat melindungi Tracy. Dor. Terdengar suara senjata. Darah segar mengalir ke segala arah. Tracy tercengang di tempat. Bagian dada Naomi tertembak. Ia pun jatuh terkulai. Naomi. Tracy lekas memeluknya dan berseru kencang. Naomi, bertahanlah. Duke Louis tertegun sejenak. Lalu menoleh kepala memarahi gangster itu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang jangan menembaknya? Ia ingin membunuhmu. Jawab gangster itu dengan tegas. Kamu, pergilah mati. Tracy mengambil pistol di tanah dan menembak beberapa kali ke arah gangster itu. Gangster itu terjatuh ke tanah. Tracy, dengarkan aku. Duke ingin menjelaskan. Tracy menodongkan pistol ke arahnya dan marah. Duke, apa kamu harus memaksaku mati? Bukan. Tracy, aku tidak. Duke menggelengkan kepala dengan panik. Lebih baik aku mati daripada berpisah darimu. Kalau begitu pergilah mati. Tracy menarik pelatuk. Tetapi ia juga tak rela melakukannya. Pada akhirnya ia berbicara sambil menangis. Sudahlah. Aku yang membuatmu menjadi seperti ini. Biar aku bayar menggunakan hidupku. Aku hanya mohon kepadamu lupakan aku. Setelah bicara, Tracy mengarahkan mulut pistol ke dirinya sendiri. Tracy, jangan. Bab 1395. Duke ingin menghentikan. Tetapi Tracy sudah menembak. Sebuah anak panah melesat dan mengenai pistol di tangan Tracy dengan tepat. Pistol itu pun terjatuh ke tanah dan pelurunya meleset. Tetapi Duke masih tersungkur di atas tanah yang terkejut. Seluruh badannya berkeringat seperti disiram air hujan. Jantungnya seolah hancur ditembak oleh pistol tadi. Nona Tracy. Ryan buru-buru mendekat, membawa Tracy dan Naomi yang pingsan.
Kali ini, Duke tak lagi meronta-ronta. Ia hanya memandang Tracy dengan putus asa. Melihat sosok Tracy menghilang dari pandangannya, akhirnya dia paham. Tracy bersedia mati daripada hidup bersamanya. Entah apapun yang ia lakukan, ia tetap tak dapat meraih hatinya. Segala hal yang ia lakukan hanya membuat Tracy semakin jijik dan kesal. Naomi, Naomi, Ryan menggendong Naomi naik mobil. Ia khawatir ketika melihat tembakan di bagian dadanya. Semua salah aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat, desak Tracy dengan buru-buru. Baik, pada saat ini, matahari terbenam seperti darah. Hati Tracy juga sama sedihnya dengan matahari terbenam. Ia sangat membenci dirinya yang tidak cukup tegas. Melakukan suatu hal dengan lemah lembut. Makanya kesalahpahaman terjadi berulang kali dan berbelit-belit. Dan juga selalu melibatkan orang di sekitarnya. Sebelumnya Paula, sekarang Naomi. Jika terjadi sesuatu dengan Naomi, ia pasti tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Mobil tiba di rumah sakit. Ryan mengendong Naomi ke dalam dan berseru, "Dokter, dokter." Ryan telah mengikuti Daniel selama belasan tahun. Ia biasanya adalah orang yang kalem. Selain masalah Daniel, ia tak pernah kehilangan kendali seperti ini. Beberapa bulan ini, hubungannya dengan Naomi agak rancu. Ia selalu menjaga sikap pasifnya. Sama sekali tidak aktif terhadap hubungan ini. Orang luar melihatnya sama sekali tidak peduli dengan perasaan. Tetapi sekarang ia tak lagi menutupi perasaannya. Kecemasannya, kesedihannya, kekacauannya diperlihatkan semua. Tracy terus mengikuti dokter dan berulang kali pesan. Harus menyembuhkannya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Tenang saja. Kami akan berusaha. Rumah sakit itu menjadi sibuk. Tracy berjaga di luar kamar pasien. Menunggu kabar dengan cemas. Ryan menelepon Daniel. Namun tak ada yang menjawab. Ia berpikir mungkin Daniel sedang marah. Sekarang nyawa Naomi sedang diambang kematian. Ryan tidak terlalu banyak berpikir. Ia lalu meletakkan ponsel dan berjaga di luar kamar. Ia tak menduga di waktu yang bersamaan, Bukit Haruna sisi selatan juga sedang kacau. Friska menggunakan cara tercepat membawa Dr. Heidi kemari. Dr. Heidi marah begitu tahu kabar ini. Aku sudah bilang harus memulihkan diri dengan tenang. Tidak boleh terprovokasi. Tidak boleh asal bergerak, ini baru berapa hari. Dr. Heidi, Anda jangan marah. Coba periksa Presdi Daniel dulu. Frika buru-buru mendesak. Bukan karena uang. Aku hanya malas mengurusi. Dia pasien yang tak bisa bekerja sama. Sekalipun ia adalah dewa, ia juga sulit diselamatkan. Dr. Heidi mempercepat langkah kakinya dan mulai melakukan pemeriksaan kepada Daniel. Di luar pintu, Sanjaya mondar-mandir dengan panik sekalian bertanya kepada Lily apa yang terjadi. Lily tak berani bilang karena masalah Tracy. Ia hanya bilang Tuan Daniel terprovokasi setelah menerima telepon. Mengenai detailnya hanya bisa menunggu ia sadarkan diri dan mengatakan sendiri. Begitu Sanjaya mendengar, ia langsung tahu pasti berhubungan dengan Tracy. Wajahnya murka. Tetapi ia tak mengatakan apa-apa di hadapan orang lain. Ia hanya memerintah semua orang tetap tenang. Jangan mengganggu pengobatan Dr. Heidi. Ia sekarang sudah memutuskan. Demi memikirkan keselamatan Daniel ia harus berbicara baik-baik dengan Tracy. Sedangkan Tracy di saat ini sama sekali tidak tahu penyakit Daniel kambuh. Ia sedang menunggu dengan cemas di rumah sakit, berharap Naomi baik-baik saja. Pukul 12 tengah malam, dokter akhirnya keluar dari ruang UGD. Ia melepaskan masker dan berkata, "Pasien sudah berhasil melewati masa kritis. Untung saja peluru tidak menembak bagian jantung tidak akan berbahaya." Bab 1396. Bagus kalau begitu. Akhirnya Tracy menghela napas. Untung saja Naomi baik-baik saja. Jika tidak, ia sungguh tak mampu memaafkan dirinya sendiri. Setelah melewati banyak hal, ia dan Naomi, serta Paula, sudah seperti kakak adik. Satu persatu orang di sisinya pergi. Ayahnya, Bibi Juni, kakak dan sekarang hanya tersisa Naomi dan yang lainnya. Ia tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Apa aku boleh masuk melihatnya? Tanya Ryan dengan buru-buru. Boleh. Tapi harus memakai pakaian APD. Dokter mengingatkan. Selain itu, karena luka tembak, kami sudah melapor polisi.
Seharusnya polisi akan segera kemari dan membutuhkan kerjasama penyelidikan dari kalian. Rian tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepala. Baiklah, sudah seharusnya. Terima kasih. Akhirnya dokter menghela napas. Ia cemas Rian akan berulah. Tak disangka ia begitu berkoordinasi dengan baik. Tampaknya mereka bukan orang jahat. Awalnya Tracy ingin masuk melihat Naomi. Tetapi ia tahu, di saat seperti ini, Naomi seharusnya lebih membutuhkan Rian daripada dirinya. Jadi ia menunggu di luar kamar. Nona Tracy, minum air. Andi menuangkan segelas air untuk Tracy. Terima kasih. Tracy menjawab. Lalu bertanya, kenapa kalian bisa di sini? Beberapa hari lalu saat kehilangan kontak dengan Anda, Kak Rian mencemaskan Anda. Jadi ia mengutus kami kemari mencari Anda. Tapi, kami tetap tidak bisa menemukan Anda. Jadi mereka kemari langsung. Andi menjelaskan situasi dengan sederhana. Rian yang mengutus kalian atau Daniel? Tracy curiga. Kak Rian, jawab Andi dengan spontan. Tuan Daniel, dia. Ucapannya belum selesai. Ia sudah didorong oleh Kiki. Ia lekas menutup mulut. Daniel kenapa? Tracy langsung menyadari pasti terjadi sesuatu dengan Daniel. Ia lekas bertanya, apakah lukanya semakin buruk? Andi menundukkan kepala. Tak berani bicara. Kiki dan yang lainnya juga tak berani bicara. Berikan ponsel padaku. Ponsel Tracy dan Naomi telah dibuang oleh orang-orang Duke Louis. Jadi tak bisa menghubungi Daniel. Andi menyerahkan ponselnya dengan lemah kepadanya. Tracy menerima ponsel, lalu lekas menelepon Daniel. Setelah berdering agak lama, panggilan itu tak terjawab. Hatinya semakin cemas. Ia lekas menelepon kembali. Kali ini, akhirnya ada orang yang menjawab. Tetapi bukan suara Daniel, melainkan suara seorang wanita yang enak didengar. Halo. Tracy tertegun. Beberapa saat kemudian ia baru bereaksi. Friska Amberson. Tracy. Friska di seberang telepon juga agak terkejut. Ada apa? Mana Daniel? Tracy mengendalikan suasana hatinya dan bertanya dengan tenang. Ia sekarang sedang tak bisa menjawab telepon. Friska berkata dengan datar. Ada apa beritahu aku saja. Aku akan memberitahunya. Tidak perlu. Tracy segera menutup telepon. Tetapi hatinya tak bisa tenang. Daniel orang yang sangat berhati-hati. Tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh ponselnya. Kenapa hari ini? Ponselnya berada di tangan Friska. Sekarang sudah pukul 12:30 subuh. Mereka berdua masih bersama di waktu ini. Selain itu, ia menggunakan nomor Andi untuk menelepon. Artinya Friska sama sekali tidak tahu ia yang menelepon. Itu berarti Friska bukan sengaja memperlihatkan kepadanya. Berarti ini apa? Semakin memikirkan, Tracy semakin gelisah dan semakin marah. Di dalam benaknya terbesit berbagai adegan intim Daniel dan Friska. Ketika membayangkan mereka berdua sedang saling berlilitan di atas ranjang, hatinya seperti terbakar oleh api. Nona Tracy, di saat ini, Rian baru keluar dari UGD. Anda istirahat sejenak. Aku ingin berkoordinasi dengan penyelidikan polisi. Selain itu, aku sudah berdiskusi dengan dokter. Jika besok pagi kondisi Naomi membaik, kita dapat menggunakan pesawat medis kembali ke kota Bunaken. Iya. Terima kasih. Tracy menganggukkan kepala. Pergilah. Aku akan menjaga Naomi. Baik. Rian buru-buru pergi meninggalkan. Bab 1397. Tracy mengembalikan ponsel kepada Andi. Lalu membawa Cecil dan Anne masuk ke ruangan menjaga Naomi. Meskipun ia penuh dengan pikiran buruk, tetapi ia sama sekali tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun Kiki dan Andi tidak tahu banyak, jadi percuma saja bertanya pada mereka. Selain itu, sekarang Naomi masih terbaring di dalam UGD. Nyawanya masih diambang kematian. Ia sendiri tak punya minat cemburu dengan orang lain di dalam telepon. Lebih baik menyelesaikan masalah di depan mata dulu. Masalah lain nanti baru dibicarakan. Satu malam berlalu tanpa tidur. Pagi hari, ketika Rian kembali, ia agak kelelahan tetapi untungnya ia sudah menyelesaikan segala masalah. Ia juga telah menghubungi dokter bahwa dapat membawa Naomi kembali. Agar menjamin keamanan dalam perjalanan pulang, Rian mengundang dokter dan beberapa perawat ikut kembali ke kota Bunaken. Segala hal telah disiapkan. Pukul 9:30 pagi,
Sekelompok orang itu naik pesawat kembali ke kota Bunaken. Di dalam pesawat, Ryan dan Tracy terus menemani Naomi. Untung dia baik-baik saja. Tracy menggunakan handuk hangat mengusap wajah Naomi. Nona Tracy, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Anda, ucap Ryan. Katakanlah. Mata Tracy melihat ke atas menatap Ryan. Ryan berpikir sejenak lalu berbicara dengan terus terang. Hal pertama adalah Duke Louis dan orang-orangnya telah ditangkap oleh orangku. Aku sudah mengutus orang membawa mereka kembali ke kota Bunaken dan akan ditindaklanjuti oleh Tuan Daniel. Tracy sangat terkejut. Kemarin keadaan benar-benar sangat kacau. Selain itu juga terjadi sesuatu dengan Naomi. Jadi ia tidak terlalu banyak memikirkan hal lain. Ia kira Ryan sibuk sampai pagi hari karena sedang bekerja sama dalam penyelidikan polisi. Tak disangka, ia juga telah mengatasi Duke Louis dan para gangster itu. Benar-benar tangan kanan Daniel yang paling hebat. Aku merasa aku harus mengatakan hal ini pada Anda. Ryan memandang Naomi dan berkata dengan suara rendah. Dari sudut pandang pribadi, mereka berani mengancam Anda. Naomi dan yang lainnya juga hampir membunuh Naomi. Sebagai lelaki, aku tak bisa membiarkan dendam ini begitu saja. Dari sudut pandangan pekerjaan, aku diperintahkan Tuan Daniel untuk menyelamatkan Anda. Jadi aku seharusnya menangkap semua orang yang berhubungan untuk ditindaklanjuti oleh Tuan Daniel, agar tidak ada masalah yang muncul lagi di masa mendatang. Tetapi bagaimanapun, Duke Louis pernah menjadi tunangan Anda. Kalian pernah saling punya perasaan. Maka untuk menghormati Anda, aku perlu mengatakan hal ini kepada Anda. Ryan, mendengarmu berkata demikian. Pertama-tama aku sangat bersyukur. Tracy menatap Ryan dengan tatapan apresiasi. Sebagai pria, kamu memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap Naomi. Kedepannya aku dapat menyerahkannya padamu dengan tenang. Tapi ada hal yang harus aku katakan padamu dengan jelas. Duke memang pernah menjadi tunanganku. Tapi kami sama sekali tidak pernah terlibat dalam kontak fisik. Selain itu, muncul banyak masalah baru. Tapi, kami sudah berpisah. Tunggu sebentar. Ryan menyela ucapannya dan bertanya dengan bingung. Anda bilang, kalian tidak terlibat dalam kontak fisik sama sekali. Kalau begitu, saat di kebun anggur Bordeaux, kalian, Otu hanya salah paham. Tracy berkata dengan santai. Ada beberapa cerita kelewatan yang tak ingin kubicarakan lagi. Intinya sejak awal sampai akhir aku sama sekali tidak pernah terlibat kontak fisik dengannya. Selama ini aku hanya tak tega melawannya. Karena aku merasa akhir tragis ini disebabkan olehku. Jika bukan karena berbagai alasanku menyetujui lamaran darinya, mungkin ia tidak akan berubah menjadi seperti ini. Tetapi ini tak berarti ia dapat melakukan segala hal karena rasa bersalahku ini. Jadi aku sama sekali tidak keberatan kamu menangkap dia dan para gangster itu. Tapi dalang di balik masalah ini adalah Tuan Besar Louis. Tidak ada hubungannya dengan Duke. Tidak ada gunanya menangkap dia. Selain itu jika sungguh terjadi sesuatu, takutnya akan menjadi masalah besar. Jadi, aku sarankan kamu setelah kembali ke kota Bunaken, serahkan mereka padaku agar aku dapat langsung bernegosiasi dengan Tuan Besar Louis. Bab 1398. Nona Tracy. Di sini tidak ada orang luar. Aku bicara langsung saja padamu. Ryan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kenal begitu lama, Anda seharusnya juga tahu bahwa Tuan Besar Louis adalah orang yang melihat keuntungan dan melupakan kebaikan. Sekarang Anda tak punya latar belakang apapun. Ia tidak akan menganggap Anda. Anda pergi bernegosiasi dengannya. Tidak hanya tak membuahkan hasil apa-apa, malahan hanya akan memprovokasinya. Benar juga, Tracy menundukkan kepala berpikir keras. Sebelumnya jika bukan karena Daniel yang membantunya masalah perihal mundur dari investasi, mungkin Tuan Besar Louis sudah akan memonopoli 40 miliarnya. Orang ini sama sekali tak masuk akal. Entah bagaimana ia bernegosiasi dengannya tetap tak akan berhasil. Aku sarankan lebih baik serahkan masalah ini pada kami. Ryan membujuk. Anda tenang saja. Berdasarkan pemahamanku pada Tuan Daniel, ia tidak akan melukai Duke Louis, terutama. Ketika membicarakan ini, Ryan agak sedikit canggung. Terutama ketika ia tahu Anda dan Duke Louis sama sekali tak terlibat kontak fisik. Ia akan lebih menolerir Duke Louis.
Iya, Tracy menganggukkan kepala. Kalau begitu masalah ini diselesaikan seperti ini saja. Ada hal lain yang ingin kamu bicarakan. Hal kedua, Rian memandang Naomi dan berkata dengan tulus. Aku ingin memohon kepada Anda. Serahkan Naomi padaku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Harap Anda percaya padaku. Aku percaya padamu. Tapi, aku tahu. Sekarang Anda masih sangat membutuhkannya. Yang kukatakan bukanlah sekarang, melainkan nanti. Setelah masalah keluarga Moore selesai dan segala keadaan membaik, maka, selama ia bersedia, aku tidak keberatan. Tracy sangat bersyukur. Aku sangat senang kamu bisa bertanya dengan tulus seperti ini. Terima kasih. Rian menganggukkan kepala dengan rasa terima kasih. Hal ketiga adalah, ketika membicarakan ini, Rian agak ragu. Ia berpikir apakah harus memberitahu masalah Daniel. Jika diberitahu, apakah ia akan diusir oleh Daniel? Dengan karakter Tuan Daniel ini, mungkin dia benar-benar akan sungguh melakukannya. Ia bukan memikirkan diri sendiri. Hanya saja Tuan Daniel masih membutuhkan orang di sisinya. Di saat seperti ini, ia tidak boleh pergi. Kamu ingin membicarakan masalah Daniel padaku. Tracy sudah dapat menebaknya. Ia berkata dengan sengaja. Aku sudah tahu soal penyakitnya. Hah, Anda, Rian hampir saja keceplosan. Tetapi ia berhasil menahan mulutnya. Ia bertanya dengan pura-pura tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda ketahui? Aku tidak paham. Jangan berpura-pura lagi. Tracy sengaja mengujinya. Amanda sudah memberitahuku. Aku tahu kalian telah memperingatkan ia dan Dixon agar tidak memberitahuku kebenarannya. Tapi coba kamu pikirkan. Amanda dekat denganku atau dekat dengan kalian? Rian menundukkan kepala. Tatapannya agak ruwet. Omongan Tracy ini masuk akal. Amanda tak punya konsep kekuasaan. Ia hanya tahu Tracy adalah orang terdekatnya. Jadi, peringatan keluarga Wallace sama sekali tak berguna baginya. Tracy membujuknya. Mungkin saja ia bisa mengetahui kebenaran dari Rian. Ketika aku turun dari pesawat, aku dikejar oleh orang-orang Duke. Amanda meneleponku dan bertanya aku sudah sampai atau belum. Waktu ia mendengar suara tembakan pistol di tempatku, ia menangis. Di saat itu, aku bertanya perihal penyakit Daniel padanya. Ia terbujuk oleh perkataanku, jadi mengatakan kebenaran. Tracy mengamati raut wajah Rian dan lanjut berkata, Rian, aku tahu kamu setia pada Daniel, tidak ingin mengkhianatinya. Makanya kamu tak berani mengatakan kebenarannya. Tapi coba kamu pikir, bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Daniel? Bukankah kamu akan menyesal selamanya? Aku tahu. Kamu meminta Thomas mencari tabib dewa di mana-mana. Tapi tanpa adanya aku, meskipun kalian membalikkan dunia ini, tetap tak akan dapat menemukannya. Tracy lanjut memancingnya. Kamu beritahu aku, ada apa dengan Daniel sebenarnya? Selama kamu menjelaskan padaku, aku akan membantumu mencari tabib dewa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.